tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan, dengan tegas disebutkan bahwa pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki pokok perkara. Lebih lanjut, dalam pasal 4 disebutkan bahwa persidangan pra-peradilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya hanya memeriksa aspek formilnya. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan pemohon, jawaban termohon dan surat bukti dan alat bukti yang diajukan tersebut, maka hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada korelasi maupun relevansinya dengan pokok persengketaan dalam perkara pra-peradilan ini. Sepanjang pembuktiannya hanya memeriksa aspek formilnya dan tidak memasuki materi perkara, sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan. Menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak sahnya penetapan tersangka pemohon berdasarkan surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 60 tanggal 29 Oktober 2004 dengan alasan pemohon tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk penasihat hukum pada saat ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kali. Penetapan tersangka termohon tidak didasarkan pada bukti permulaan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Penetapan tersangka pemohon oleh termohon dilakukan secara sewenang-wenang, tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pemohon sudah tidak menjabat lagi sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 29 Juli 2016, sehingga Menteri Perdagangan lain harus diperiksa dalam perkara ini. Serta juga tidak sahnya penahanan pemohon berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor PRIN 50 tanggal 29 Oktober 2024 karena tidak memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif penahanan. Menimbang bahwa oleh karena lembaga pra-peradilan pada asasnya adalah lembaga yang mengawasi dan menguji atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sebagaimana sarana pengawasan horizontal atas upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan, maka beban pembuktian dalam perkara akuo lebih ditekankan kepada termohon dengan tidak mengurangi bila mana ada bukti yang akan mendukung yang akan diajukan oleh pemohon sendiri. Menimbang bahwa pemohon ditetapkan menjadi tersangka terkait dengan tindak pidana melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut. Menimbang berdasarkan pasal 1/14 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara menentukan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1/14 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana di atas dapat disimpulkan
dari ketentuan pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menetapkan seorang menjadi tersangka harus dipenuhi adanya syarat objektif, yaitu adanya bukti permulaan sebagai dasar dugaan bahwa orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana, serta syarat subjektif, yaitu orang yang diduga pelaku tindak pidana yang ditetapkan sebagai tersangka didasarkan setidak-tidaknya dua alat bukti yang sah, di mana dugaan yang dibangun oleh penyidik secara subjektif harus memiliki hubungan timbal balik dengan bukti-bukti yang didapatkan dari proses pemeriksaan sebagai syarat objektif yang ditentukan oleh undang-undang. Menimbang bahwa pada halnya sesuai dengan dasar kewenangan yang dimiliki oleh termohon tentang penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, di mana berdasarkan pasal 1 angka 5 KUHP disebutkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dan berdasarkan surat bukti T1 oleh termohon telah dilakukan penyelidikan dalam perkara UO berdasarkan surat perintah penyelidikan dari Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor Pring/29 tanggal 31 Juli 2023. Setelah itu Direktur Penyidikan membuat laporan hasil penyelidikan nomor R/534A/FD.1/09/2023 tanggal 1 September 2003 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagaimana tersebut dalam surat bukti T2. Menimbang bahwa dari surat bukti T3 dan surat bukti T3A termohon telah melakukan ekspos atau gelar perkara penyelidikan sebagaimana tertuang dalam nota dinas laporan hasil ekspos tanggal 3 Oktober 2023 yang hasilnya menyetujui untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan, kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan laporan terjadinya tindak pidana pada tanggal 3 Oktober 2023. Menimbang berdasarkan surat bukti T4 yaitu surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor Pring/54 tanggal 3 Oktober 2023 diperoleh fakta bahwa termohon selaku penyidik telah melakukan pengumpulan alat bukti untuk membuat terang perkara dan untuk menemukan tersangkanya, di mana surat perintah penyidikan tersebut merupakan surat perintah penyidikan umum yang belum menyebutkan nama tersangkanya. Menimbang bahwa menindaklanjuti surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 54 tersebut yang belum menyebutkan nama tersangkanya, maka termohon telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP perkara tindak pidana korupsi tanggal 3 Oktober 2003 kepada penuntut umum dan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang berdasarkan nota dinas pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara tindak pidana korupsi dari Direktur Penyidikan selaku penyidik kepada Direktur Penuntutan selaku penuntut umum nomor R/593 tanggal 3 Oktober 2003 bukti T5. Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 2467/F2/FD.2/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023 tentang pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan bukti T6-nya. Menimbang bahwa selanjutnya setelah diterbitkan surat perintah penyidikan sebagaimana tersebut di atas, termohon telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebagaimana termuat dan tersebut dalam surat bukti T7 sampai dengan T31, yaitu pemeriksaan saksi-saksi mana dituangkan dalam berita acara saksi. Menimbang bahwa selain daripada itu, termohon juga telah melakukan pemeriksaan kepada pemohon sebagai saksi sebagaimana tersebut dalam surat bukti T32 sampai dengan T35. Pemeriksaan pemohon sebagai saksi tersebut juga telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi.
Menimbang bahwa selain memeriksa saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, termohon juga telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli sebagaimana tersebut dalam surat bukti T38, T41, dan T44, dan juga telah menemukan bukti surat sebagaimana tersebut dalam surat bukti T48 sampai dengan T60. Menimbang bahwa surat bukti T45, T46 diperoleh fakta bahwa BPKP dalam menindaklanjuti permintaan penyidik telah melakukan ekspos bersama antara penyidik dengan auditor BPKP sehingga terbit berita acara atau risalah hasil ekspos antara penyidik dengan auditor BPKP tanggal 9 November 2023 yang menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum berupa penyimpangan dalam kegiatan importasi gula kristal mentah untuk diproduksi menjadi gula kristal putih yang tidak sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Kepmen Perindak Nomor 527 /MPP /Kep /9 /2024 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan Permendak Nomor 117 Tahun 2015 yang mengakibatkan kerugian negara. Menimbang bahwa ada surat bukti 61 berupa nota dinas nomor 95 tanggal 21 Oktober 2024 diperoleh fakta bahwa termohon telah melakukan ekspos perkara tentang penetapan tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2003 yang selanjutnya penetapan tersangka dilanjutkan dengan penetapan tersangka yaitu pemohon sendiri. Menimbang bahwa termohon selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli, termohon juga telah mengeluarkan surat perintah penyitaan sebagaimana tersebut dalam surat bukti T78 sampai dengan surat bukti T81 dan telah pula melakukan penyitaan terhadap berbagai barang bukti elektronik yang dituangkan dalam berita acara penyitaan barang bukti elektronik sebagaimana tersebut dalam surat bukti T82 sampai dengan T92. Menimbang berdasarkan surat bukti sebagaimana diuraikan di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa termohon sejak diterbitkannya penyidikan telah menemukan adanya bukti keterangan saksi sebanyak 29 orang dan keterangan ahli sebanyak 3 orang, serta adanya berbagai surat bukti berupa dokumen yang disertai berita acara penyitaan, serta adanya alat bukti petunjuk berupa barang bukti elektronik sebagaimana tersebut dalam surat bukti T82 sampai dengan 92 berupa hard disk, beberapa handphone dengan berbagai merek diantaranya iPhone, handphone Galaxy, Redmi dan lain-lain, dan juga beberapa email. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alat bukti berupa keterangan saksi tersebut ada hubungannya dengan yang dilaporkan terhadap tersangka atau tidak, dan juga akan dipertimbangkan apakah alat bukti berupa surat tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dikategorikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini sebagai berikut. Menimbang bahwa setelah memperhatikan isi dari berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan ahli seperti tersebut dalam surat bukti T7 sampai dengan surat bukti T31 dan surat bukti T38, T41 dan T44, di mana dengan tidak menilai benar tidaknya materi yang diterangkan dalam berita acara dimaksud, namun kesemuanya isinya adalah dalam hubungannya atau berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada pemohon. Kebenaran keterangan saksi-saksi tersebut hanyalah dapat diuji kebenarannya dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga hakim pra-peradilan tidak sependapat dengan keterangan ahli Dr. Muzakir SHMH yang menyatakan bahwa hakim pra-peradilan berwenang dan harus menilai benar tidaknya isi kesaksian dari para saksi dalam acara pra-peradilan dan berwenang untuk menentukan kualitas dari keterangan saksi itu sendiri. Menimbang bahwa demikian juga halnya terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh termohon sebagaimana tersebut dalam surat bukti T75 sampai dengan 92 telah dimohonkan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan surat bukti 93 sampai dengan T96. Permohonan persetujuan mana telah disetujui atau dikeluarkan penetapannya sesuai dengan surat bukti T97 sampai dengan T100. Oleh karenanya surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian.
Menimbang bahwa sesuai dengan surat bukti T32, T33, T34, dan surat bukti T35 diperoleh fakta bahwa sebelum ditetapkan sebagai termohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka telah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi sehingga telah memenuhi isi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 yang mensyaratkan bahwa sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka haruslah terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi dalam tahap penyidikan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, ternyata termohon telah berhasil mengumpulkan minimal 2 alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, bukti surat, keterangan ahli dan petunjuk. Namun sampai sejauh mana kebenaran material dari alat bukti tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari lembaga pra-peradilan sebagaimana diuraikan di atas. Maka atas dasar pertimbangan tersebut, Hakim pra-peradilan berpendapat surat perintah penetapan tersangka terhadap termohon oleh termohon telah memenuhi bukti permulaan, bahkan didukung oleh lebih dari 2 alat bukti yang sah. Oleh karenanya adalah sah dan sudah berdasarkan hukum segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atau termohon. Menimbang bahwa setelah mempelajari bukti surat yang diajukan oleh pemohon, khususnya surat bukti P.1 tentang data Badan Statistik Indonesia tentang produksi dan konsumsi gula nasional tahun 2016, surat bukti P82 tentang data Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Jurnal Buletin Anggaran Pendapatan Belanja APBN, surat bukti 8.3 tentang mimpi manis swasembada gula Indonesia, surat bukti P.8 tentang daftar menteri dan jumlah impor Menteri Perdagangan, surat bukti P20 tentang neraca tahunan gula kristal putih tahun 2009 sampai 2001, surat bukti P21 tentang jurnal gula Nusantara Sugar Club Januari 2015, surat bukti P22 tentang jurnal gula Nusantara Sugar 2022, surat bukti 23 tentang Sugar Annual Jakarta tanggal 4 2017, surat bukti 24 tentang Sugar Annual Jakarta, surat bukti P25 tentang buku Kementan 2018 swasembada gula, dan juga telah mempelajari surat bukti P17 tentang lampiran 1 keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 527, surat pengakuan sebagai importir produsen gula kristal rafinasi, surat bukti 26 tentang laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan seterusnya. Maka oleh karena surat bukti tersebut diajukan oleh pemohon telah memasuki pokok perkara, maka alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa demikian juga terhadap keterangan ahli ekonomi Dr. Antoni Budiawan yang menyatakan pada intinya produksi GKP dilakukan untuk menjaga keseimbangan GKP, yaitu menjaga agar harga gula putih tidak menjadi beban masyarakat dan melindungi petani agar mereka tidak mengalami kerugian. Namun pada faktanya produksi gula kristal tidak pernah mencukupi kebutuhan masyarakat. Pernyataan Sekretaris AGI Ahmad Wijaya yang dimuat di situs Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Mei 2015 mencerminkan kondisi industri gula nasional yang sangat memprihatinkan ketika itu, di mana persediaan gula nasional harus terus menipis sampai akhir 2015 mencapai hanya sekitar 325.765 ton, sedangkan konsumsi gula hingga Lebaran 18 Juli 2012 diperkirakan mencapai 400.000 ton, sehingga dikhawatirkan akan menjadi kelangkaan gula. Seperti dikatakan Ahmad Wijaya, bila mana pemerintah tidak mengantisipasi kondisi ini, maka stok gula nasional setelah Lebaran akan kosong, sehingga kebijakan impor yang dilakukan adalah menstabilkan pasokan gula di dalam negeri merupakan langkah strategis, bukan berdasarkan motif keuntungan. Dan juga dari keterangan ahli pangan Profesor Dr. Insinyur Dwi Andreas Santosa MS yang menyatakan swasembada di Indonesia terjadi hanya pada tahun 1994
Seiring bertambahnya waktu, kebutuhan gula di masyarakat meningkat karena pertambahan penduduk. Peningkatan kebutuhan gula dengan laju yang lebih cepat terjadi untuk industri makanan dan minuman. Bahwa ahli mengatakan 70% dari kebutuhan gula nasional baik untuk rafinasi produksi makanan dan minuman dan konsumsi hampir 70% harus dipenuhi melalui impor. Luas panen untuk tebu praktis tidak mengalami perubahan selama 43 tahun terakhir ini dengan kisaran seluas 350.000 sampai 450.000 hektar. Peningkatan produktivitas tebu tidak mampu mengimbangi penurunan luas panen sehingga produksi gula 2015 turun sebesar 81.000 ton. Penurunan produksi gula nasional yang berasal dari perkebunan tebu di Indonesia sebesar 374.000 ton. Kemudian selama periode 2014-2015. Oleh karenanya ahli mengatakan Indonesia sangat tergantung dengan impor gula. Importasi tersebut pada umumnya dilakukan oleh pabrik industri GKR. Di sisi lain perusahaan-perusahaan nasional BUMN pada umumnya melakukan pengolahan tebu menjadi GKP. Menurut Hakim Pra-Peradilan keterangan ahli tersebut lebih kepada pokok perkara yang harus dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam pra-peradilan ini. Menimbang terhadap dalil pemohon yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah karena tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk penasihat hukum pada saat ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kalinya. Menurut Hakim Pra-Peradilan, alasan tersebut tidaklah merupakan alasan yang menyatakan suatu penetapan tersangka.